Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan Prabowo-Hatta terkait sengketa Pilpres. Aksi massa pendukung Prabowo-Hatta di Patung Kuda Bundaran Monas akhirnya bubar menjelang malam. Berbeda dengan Obama, mantan Presiden Amerika George Walker Bush menyanggupi tantangan guyuran air es. Halo, apa kabar Anda, saudara? Semoga hari Kamis Anda berjalan dengan baik. Saya Boy Bakamaro Ginting kembali menyapa Anda dengan serangkaian informasi aktual yang terjadi sepanjang hari Kamis. Segera kita jelang liputan 6 malam selengkapnya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak semua gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dengan keputusan ini, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019. Setelah mengawali sidang mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Konstitusi akhirnya membacakan putusannya tepat pada pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Dalam amar putusan yang dibacakan bergantian, Majelis Hakim Konstitusi menilai Capres-Cawapres nomor urut 1 ini tidak bisa membuktikan dalil permohonannya. Semula Prabowo Hatta meminta MK membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Jokowi JK sebagai pemenang Pilpres. Bahkan pemohon meminta pasangan Jokowi JK didiskualifikasi karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun tim kuasa hukum KPU menepis semua tudingan dengan menghadirkan saksi fakta yang domisilinya disesuaikan keterangan saksi Prabowo Hatta. Tim kuasa hukum Jokowi JK juga turut menghadirkan saksi fakta yang memperkuat argumentasi KPU. Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan Presiden dan Cawapres terpilih Jokowi Yusuf Kala memberi apresiasi terhadap putusan ini. Keduanya juga berharap pasangan Prabowo Hatta bisa menerima karena merupakan keputusan hukum yang sudah final. Setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya menolak gugatan pasangan Prabowo Hatta, pasangan Jokowi Yusuf Kala menggelar konferensi pers di rumah dinas Jokowi di Jalan Surapati, Jakarta Pusat. Keduanya memberi apresiasi yang tinggi pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan dengan adil. Keduanya berharap pasangan Prabowo Hatta bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini akan membuka sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, segera merencanakan untuk pemerintahan baru kami. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin Pak JK bisa menambahkan. Kita juga mengharapkan teman-teman kita, Pak Prabowo dan Hatta, karena ini kita sudah setujui secara konstitusi bahwa MK itu adalah final dan mengikat, sehingga kita cukup bersatulah setelah ini. Tidak usah lagi kita memperpanjang masalah, karena kalau ini MK sudah memutuskan, upaya apapun tidak akan bisa jalan lagi. Kedua pasangan ini juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melupakan nomor 1 dan 2. Dalam waktu dekat ini, Jokowi JK juga akan bertemu pemerintahan SBY untuk berkoordinasi soal langkah yang harus diambil serta program bagi pemerintahannya Oktober kelak. Maria Anneke dan Akemona melaporkan dari Jakarta.
Tim Prabowo Hatta juga memberi pernyataan sikap atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Hatta. Sikap tim Prabowo Hatta disampaikan juru bicaranya Tantowi Yahya dengan alasan Prabowo Hatta tengah membesuk para korban bentrokan dengan polisi sore tadi. Berikut pernyataan yang dibacakan Tantowi Yahya. Sistem dan proses persidangan MK ternyata tidak mengindahkan pembuktian secara mendalam. Demikian pula tidak dapat mengungkap keterangan saksi yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang disetujui. Atas proses itu, putusan MK meskipun bersifat final dan mengikat, belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan substantif bagi rakyat Indonesia. Kami menegaskan akan terus berjuang bersama rakyat dan barisan koalisi Merah Putih untuk memajukan kepentingan bangsa dan negara. Langkah-langkah hukum lain yang masih berjalan tetap kita kawal, demikian pula langkah-langkah politik ke depan. Saudara, unjuk rasa massa pendukung Prabowo Hatta yang beraksi di Patung Kuda Bundaran Monas, Jakarta Pusat berangsur-angsur bubar menjelang malam. Tak ada penolakan dari massa saat diminta meninggalkan lokasi setelah melakukan aksi sejak pagi. Begitu massa bubar, blokade jalan Patung Kuda menuju Medan Merdeka Selatan yang ditutup sejak Kamis pagi kembali dibuka. Menjelang petang, massa pendukung Prabowo Hatta masih memadati kawasan sekitar Patung Kuda Bundaran Monas, Jakarta. Meski sudah mulai berkurang, mereka tetap bertahan menunggu Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya terkait gugatan yang disampaikan pasangan Prabowo Hatta terkait pemilu presiden. Sempat terjadi ketegangan saat polisi melakukan negosiasi dengan para pendemo karena izin unjuk rasa sudah melewati batas waktu. Setelah dilakukan dialog, massa akhirnya berangsur-angsung meninggalkan lokasi yang sudah dipadati massa sejak pagi hari. Begitu massa mulai bubar, polisi langsung mensterilkan lokasi dari massa yang masih bertahan. Blokade jalan di Bundaran Monas menuju Jalan Medan Merdeka Selatan langsung dibuka. Namun karena masih dipadati pedagang kaki lima, kendaraan masih belum bisa lewat. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Tanah Abang ke arah Bundaran Monas hingga Jalan Tamrin berangsur-angsur pulih. Pada pukul 8 malam, polisi akhirnya juga mengevakuasi 3 mobil pengangkut massa yang sempat disita karena menginjak pagar kawat menuju Polda Metro Jaya. Kendati massa pendemo bubar, ratusan polisi tetap disiagakan di sekitar Bundaran Monas. Marianeke dan Akemona melaporkan dari Jakarta. Massa pendukung Prabowo Hatta melakukan unjuk rasa damai saat Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan sengketa pemilu presiden. Namun tetap saja jatuh korban. Bentrokan tetap tak terhindarkan. Tak ada korban jiwa dalam bentrokan ini, namun beberapa orang mengalami luka-luka dan sebagian dirawat di rumah sakit. Massa pendukung Prabowo Hatta sempat bentrok dengan aparat keamanan di sekitar Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis siang. Polisi tidak hanya menyemprotkan air ke arah pendemo, tapi juga terkena gas air mata akibat saling lempar. Ini terjadi karena massa berusaha menembus kawat berduri barikade polisi yang menghalangi mereka menuju kantor MK yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi aksi. Bentrok yang berlangsung tidak lama itu ternyata melukai beberapa orang. Ada yang memar terkena pukulan, luka di kepala akibat lemparan batu, terkilir karena terjatuh akibat saling dorong. Juga tidak sedikit yang luka ringan seperti lecet di tangan dan kaki. Para korban dilarikan ke rumah sakit Tarakan untuk mendapat pengobatan. Dia lari terus jatuh. Di atas saya 2 orang, 3 orang, saya sampai astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Mau bangun di atas ada orang. Menurut catatan Polres Jakarta Pusat, sebanyak 8 orang mengalami luka-luka, 7 dari pendukung Prabowo Hatta dan 1 orang dari polisi. Korban luka-luka ini langsung dilarikan ke rumah sakit Tarakan untuk mendapat pengobatan. Selain di rumah sakit Tarakan, ada juga korban luka yang dirawat di RSCM, Rumah Sakit PGI Cikini, dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sebanyak 4 pengunjuk rasa ditangkap pasca bentrok yang terjadi antara massa pendukung Prabowo Hatta dengan polisi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Keempatnya langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. 4 pengunjuk rasa diamankan polisi dari sekitar Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Keempatnya diduga sebagai provokator
yang memicu terjadinya bentrok antar massa pendukung pasangan Prabowo Hatta dengan polisi saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Keempatnya, Kamis petang mulai menjalani pemeriksaan di ruang unit keamanan negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selain mengamankan 4 orang pendemo, polisi juga menyita 3 mobil truk yang digunakan massa untuk menjebol lapisan pengamanan polisi. Ratusan siswa mendemo kantor sebuah surat kabar memprotes tudingan yang menyebutkan 5.000 siswa SMA dan SMK Sukabumi yang tak lagi perawan. Liputan Malam akan kembali dengan informasinya.